Baiklah, yang pertama konsep ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan adalah suatu kegiatan mengenai bagaimana manusia dan masyarakat memilih dengan atau tanpa uang untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka untuk menciptakan berbagai jenis pelatihan, pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran otak, dan lain-lain, terutama melalui pendidikan formal dalam suatu jangka waktu dan mendistribusikannya sekarang dan kelak di kalangan masyarakat. Keuntungan pendidikan menurut nilai ekonomi. Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan peningkatan produktivitas pekerja. Jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Di sisi lain, kenaikan produktivitas berarti kenaikan penghasilan. Selalu dinyatakan bahwa manfaat dari kenaikan pendidikan secara umum akan lebih besar bagi kelompok miskin. Dengan demikian, jika tingkat pendidikan meningkat, penghasilan kelompok miskin juga akan tumbuh lebih cepat dan pada akhirnya ketimpangan akan mengecil. Selanjutnya, biaya pendidikan dan cara menghitung cost dan total cost. Biaya pendidikan adalah nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan masyarakat, maupun orang tua siswa dalam bentuk natural. Pengorbanan peluang maupun yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan pendidikan yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Fakta 2012-11 mengemukakan bahwa terdapat dua cara untuk menghitung unit cost. Yang pertama, biaya rata-rata per murid, yaitu biaya keseluruhan dibagi jumlah murid yang mendaftar di suatu sekolah atau suatu level. Yang kedua, biaya rata-rata per lulusan adalah biaya total keseluruhan dibagi jumlah kelulusan. Selanjutnya, cara menghitung total cost, yaitu dengan menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel sama dengan biaya total. Selanjutnya, analisis permintaan. Apabila ada satu kondisi di mana kuantitas yang diminta terhadap suatu barang atau jasa mengalami penurunan pada saat pendapatannya juga turun, maka barang tersebut dinamakan barang normal. Tidak semua barang bersifat barang normal. Contoh barang normal adalah kebutuhan pokok. Yang kedua, apabila pendapatan menurun tetapi permintaan terhadap suatu barang justru meningkat, maka barang itu dinamakan barang inferior. Contoh dari barang inferior adalah kendaraan umum. Yang ketiga, sementara itu, apabila jumlah permintaan suatu barang yang lain meningkat drastis saat pendapatan seseorang meningkat, maka barang yang dimaksud dinamakan suatu barang superior. Contoh dari barang superior adalah barang mewah. Selanjutnya, istilah cost benefit, direct cost, variable cost, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni. Yang pertama, cost benefit adalah proses yang digunakan untuk mengukur manfaat dari keputusan atau pengambilan tindakan. Yang kedua, direct cost adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek, biaya, atau produk. Yang ketiga, variable cost adalah biaya yang berubah berdasarkan produktivitas perusahaan dalam usahanya meraih laba. Yang keempat, angka partisipasi kasar adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Yang kelima, angka partisipasi murni adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Nilai ekonomi pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi memang memerlukan biaya besar yang tidak mungkin bila hanya mengandalkan sumber dana pemerintah semata. Selama ini yang menikmati layanan pendidikan tinggi adalah sekelompok masyarakat yang dalam sastra sosial tergolong kelas menengah ke atas. Ada argumen rasional dan alasan logis yang mendukung langkah universitas menaikkan biaya pendidikan. Sebab sasaran utamanya adalah meningkatkan kontribusi bagi mahasiswa yang berasal dari lapisan kelas menengah tersebut. Jika masyarakat kelas menengah yang paling banyak mendapatkan akses pendidikan yang tinggi, maka penggunaan dana publik untuk membiayai universitas justru bertentangan dengan prinsip keadilan. Selanjutnya, usaha-usaha yang menggenjot nilai ekonomi pendidikan tinggi. Yang pertama, kelola sumber daya alam atau SDA dengan baik selain mengembangkan keterampilan dan potensi diri untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, kembangkan inovasi dalam bidang usaha. Yang ketiga, mengikuti perkembangan teknologi modern. Relasi ekonomi pendidikan kreatif dan keterampilan berwirausaha. Secara lebih luas, Hawkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan.
Agaknya baik konsep kewirausahaan maupun konsep ekonomi kreatif terdapat unsur benang merah yang sama, yakni yang terdapat konsep kreativitas, ide atau gagasan serta konsep inovasi. Selanjutnya, konsepsi manajemen pemasaran pendidikan. Terdapat berbagai strategi dalam merumuskan bagaimana cara sekolah mencapai pemasaran yang baik. Salah satu strategi yang cocok untuk menghadapi persaingan dalam lembaga pendidikan adalah strategi bersaing. Persaingan merupakan kunci sukses dan gagalnya sebuah perusahaan atau organisasi, karena persaingan menentukan kualitas sebuah perusahaan dalam melakukan inovasi, meraih prestasi, serta mempertahankan budaya kohesi. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.